Apa benar dalam jangka waktu 1 tahun kita udah bisa ngumpulin keuntungan sebanyak 25 juta hasil dari Facebook Marketplace? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita Livepreneur Project. Halo semua, apa kabarnya? Selamat datang di channel kita, dan terbaru kali ini kita mau menginformasikan bahwa kita mempunyai salah satu segmen yang baru yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, yaitu FOB. Apa itu FOB? FOB adalah fakta opini bisnis. Nah, segmen apakah itu? Jadi kali ini kita akan memberikan pertanyaan ke narasumber yang ada di video ini tentang pernyataan apakah itu fakta atau opini ya. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang on the spot, yang mendadak. Pembicara nggak akan tahu pertanyaan tersebut, jadi kita nggak ada diskusi sebelum-sebelumnya. Langsung aja kita mulai ke pertanyaan pertama. Are you ready? Yes, I'm ready. Oke, kita langsung aja. Oke. Disimak ya. Oke. Fakta atau opini? Siap. Jualan di Facebook Marketplace itu susah. Beda halnya dengan di Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu opini ya guys, karena emang justru Facebook Marketplace-nya memberikan kemudahan untuk berjualan online. Beda dengan marketplace lainnya. Kalau di marketplace lainnya kita perlu masukin nomor rekening, terus juga biodata A, B, C, D, F, G, banyak banget. Tapi kalau misalkan di Facebook Marketplace, setiap orang yang punya Facebook itu berhak untuk berjualan online. Jadi gampang banget, bahkan banyak banget kemudahan-kemudahan lainnya. Jadi kalau misalkan banyak orang yang bilang jual di Facebook Marketplace ini susah, itu adalah opini. Pernyataan yang kedua, jualan online sistem transfer itu lebih untung, lebih mudah, lebih praktis dibanding jualan sistem COD. Ya, itu fakta. Karena emang kalau misalkan kita berjualan dengan sistem transfer itu mudah banget dan itu minim banget resiko. Sedangkan kalau misalkan berjualan dengan COD itu banyak sekali resikonya. Salah satunya retur, biaya penanganan COD, dan ongkos kirim tentu saja itu lebih mahal, dan kadang banyak banget pembeli-pembeli kita yang gak mau ongkirnya mahal. Tapi guys, yang harus kalian ketahui, COD ini memberikan kepercayaan kita sebagai penjual. Jadi ketika emang kita udah bisa dengan sistem COD, pasti banyak banget pembeli-pembeli datang ke kita ya, meskipun itu lebih banyak resikonya, tapi itu kalau menurut aku sih fakta. Berjualan dengan transfer itu lebih mudah untuk pedagang ya. Pernyataan yang terakhir, fakta atau opini. Berdasarkan video 1 tahun lalu, bertepatan Livepreneur Project ini berada di YouTube ini sudah 1 tahun. Yang mana videonya itu aku tunjukin ya, yang ini nih. Oke. Itu, apa benar dalam jangka waktu 1 tahun kita udah bisa ngumpulin keuntungan sebanyak 25 juta hasil dari Facebook Marketplace? Oke, itu fakta. Karena teman-teman, kalau misalkan teman-teman serius, sungguh-sungguh banyak banget peluang-peluang kita ketika berjualan di Facebook Marketplace. Bahkan kita juga banyak banget dropship yang bahkan penghasilan per bulannya itu bisa sampai 2 juta lebih. Itu ada ya teman-teman. Jadi ini benar-benar potensial banget untuk kalian pelajari. So jangan lupa subscribe di channel, apalagi udah 1 tahun, dan kebanyakan channel kita disukai karena banyak konten Facebook Marketplace. Jadi kedepannya juga kita akan menyuguhkan lebih banyak konten tentang Facebook Marketplace sesuai permintaan kalian. Itu fakta. Are you ready? Jadi dia tuh member Livepreneur Project dalam 1 terakhir ini gak pernah muncul, dan spesial ultahnya Livepreneur Project dia udah bisa muncul ya guys. Biasanya aku di balik layar. Aku tuh biasanya emang ada di balik layar. Aku tuh membantu proses editing, ngedubbing, dan lain sebagainya. Fakta atau opini? Banyak banget orang yang pengen jual online tapi takut gak laku. Itu fakta. Fakta ya, jadi emang banyak banget, bahkan teman-teman kita, lingkungan kita yang di sekitar itu pengen banget mereka itu punya usaha secara mandiri, mereka tuh bisa mandiri secara finansial, mampu berpenghasilan, tapi sayangnya masih banyak orang-orang yang takut jualan gitu. Mereka itu dalam artian masih minder, kemudian banyak pikiran atau overthink kalau misalnya modalnya itu nggak cukup, kemudian udah membayangkan kalau jualan online itu
susahnya minta ampun gitu. Tapi ketika dijalani, alhamdulillah gitu kan, nggak sesuai dengan prasangka sebelumnya. Begitupun kita berdua ketika kita terjun di dunia bisnis online, awal mulanya itu kayak, ini gimana ya, pasar kita itu kemana ya. Kita udah coba jual ke teman-teman, itu pertama kalinya itu nggak laku ya. Jadi ketika kita coba jualan dan kita masuk di dunia Facebook Marketplace, alhamdulillah semuanya itu yang opini-opini itu terpatahkan. Jadi emang fakta, masih banyak orang yang masih ragu-ragu untuk berbisnis online. Oke, mantap ya. Fakta atau opini? Jualan itu perlu modal banyak. Itu opini ya. Pada kenyataannya, jualan itu bahkan ada yang nggak harus punya modal uang sepeser pun. Dalam artian, kita bisa nge-reseller, kita bisa nge-dropshipper, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah salah satu cara usaha atau berbisnis yang mana kita nggak perlu ngeluarin modal. Misalnya mau jualan kerudung, kita nggak perlu misalnya harus punya kainnya dulu, mesin jahitnya dulu, karyawannya dulu, nggak usah. Itu hal yang emang berat banget ya buat para pebisnis pemula. Tapi kalau misalnya planner semua uangnya masih pas-pasan, masih dikasih orang tua, bahkan masih sekolah, belum punya penghasilan, teman-teman bisa ikut reseller, ikut jadi dropshipper. Itu modalnya itu 0 rupiah. Jadi cukup punya data internet yang bisa terhubung ke jaringan Facebook, kemudian bisa juga di Shopee atau Lazada, bisa buka toko. Kalau misalnya jualan harus punya modal yang banyak. Itu opini ya, planners. Oke, last question. Fakta atau opini? Jualan itu harus jago konten. Opini ya, itu opini masuknya. Jadi kalau misalnya kita mau jualan, kita nggak perlu harus jago konten, karena kalau misalnya kita terjun di dunia Facebook Marketplace, kita cuma tugasnya itu upload. Kemudian kalau misalnya ada yang nanya apakah masih ada, itu tinggal kita jawab, kita closingin, kita kirim barang, kita dapat uangnya. Beda halnya kalau misalnya kita jadi content creator. Ada pula content creator yang merambah di dunia bisnis, misalnya di TikTok. Di TikTok itu kita harus jago konten ya, planners, karena kita berpeluang bisa FYP videonya. Tapi di sisi lain, kalau kita seorang bisnis, kita harus punya TikTok Shop untuk mengarahkan konten kita. Misalnya kamu pakai kerudung ini, gamis ini, wah udah ada nih di TikTok Shopnya, tinggal beli. Nah itu harus jago konten. Tapi kalau planners ini masih jualan di dalam ranah Facebook Marketplace, Shopee, Tokopedia, itu nggak usah jago konten. Kalian cukup punya fotonya, kemudian bisa ngisi kolom-kolomnya, tinggal jualan deh, itu udah beres. Thank you. Oke, udah beres ya. Udah. Jadi, makasih banyak. Ini adalah segmen pertama. Semoga planners suka, dan kalau misalnya ada saran dan lain-lainnya, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk di subscribe channel ini, karena kita udah lama 1 tahun konten di channel Life Planner Project. Alhamdulillah kemajuannya semakin pesat, dan semoga kalian semakin suka, semakin enjoy dengan konten-konten kita. Dan terakhir, jangan lupa untuk follow IG kita, IG saya yaitu di indriani.utm, dan juga di IG-nya cucunurasi_. Nah ini ya, udah ada di bawah ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.